Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Yantono Dukore dengan NIM 2301070133, semester 3 kelas C. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pembagian warisan adat Saburai Jua, Syukur Mandiri, untuk menyelesaikan ujian tengah semester 3 mata kuliah Hukum Adat dan Pertanahan. Pembagian warisan adalah proses penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi keluarga, yang menentukan bagaimana aset dan harta ditransfer dari generasi ke generasi. Terdapat tiga sistem utama dalam pembagian warisan. Yang pertama, patrilineal, yang kedua matrilineal, dan yang ketiga bilateral. Masing-masing sistem ini memiliki karakteristik yang berbeda, mencerminkan norma dan nilai budaya yang mendasarinya. Yang pertama yaitu sistem patrilineal. Sistem patrilineal adalah sistem di mana hak waris diturunkan melalui garis keturunan laki-laki. Dalam sistem ini, warisan biasanya diwariskan dari ayah kepada anak laki-laki, sementara perempuan seringkali tidak memiliki hak waris yang setara. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi perempuan, yang seringkali kehilangan akses terhadap harta keluarga setelah menikah. Yang kedua yaitu sistem matrilineal, menekankan pentingnya garis keturunan perempuan. Dalam sistem ini, harta warisan diturunkan dari ibu kepada anak perempuan, memberikan perempuan hak waris yang kuat. Dalam sistem ini, perempuan mewarisi harta keluarga seperti tanah dan rumah. Sistem ini menciptakan posisi yang lebih kuat bagi perempuan dalam hal pemasangan aset, mendorong struktur sosial yang lebih egaliter. Yang ketiga yaitu sistem bilateral. Sistem bilateral adalah pendekatan yang lebih modern di mana hak waris diturunkan melalui kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam sistem ini, semua anak memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta orang tua mereka, tanpa memandang jenis kelamin. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang sistem pembagian warisan adat Saburai Jua, Syukur Mandiri. Syukur Mandiri merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang terdapat di Saburai Jua, wilayah yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Seperti suku-suku lainnya di wilayah ini, Syukur Mandiri memiliki sistem adat yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pembagian warisan. Adat dan tradisi sangat dijunjung tinggi, dan hukum adat menjadi panduan utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian warisan. Masyarakat adat Saburai Jua termasuk Syukur Mandiri menganut sistem patrilineal yang berarti garis keturunan dan pembagian warisan mengikuti jalur laki-laki. Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Saburai Jua termasuk Syukur Mandiri menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris utama. Garis keturunan dan kepemilikan harta benda dalam keluarga diturunkan melalui pihak ayah, dan anak laki-laki memegang peran penting dalam mempertahankan nama keluarga serta melanjutkan kepemilikan harta. Dalam tradisi ini, anak laki-laki, terutama anak tertua, dianggap sebagai penerus kepala keluarga. Mereka diharapkan untuk menjaga dan mengelola harta warisan keluarga serta memegang tanggung jawab atas kesejahteraan keluarga besar. Sistem ini juga memastikan bahwa harta keluarga tidak terpecah dan tetap berada dalam kontrol keturunan dan sumber pihak ayah. Pembagian warisan dalam Syukur Mandiri mengikuti prinsip-prinsip adat yang telah lama dijalankan. Dalam Syukur Mandiri, anak laki-laki terutama anak sulung adalah pewaris utama harta warisan keluarga. Mereka menerima bagian besar dari harta, terutama tanah sebagai aset yang paling bernilai. Umumnya diwariskan kepada anak laki-laki sulung. Anak sulung dianggap sebagai penerus utama keluarga yang bertanggung jawab menjaga tanah
dan harta keluarga. Sementara itu, rumah keluarga biasanya diwariskan kepada anak laki-laki bungsu. Pembagian ini juga didasarkan pada prinsip menjaga keharmonisan keluarga. Dengan memberikan rumah kepada anak-anak bungsu, keluarga berharap bahwa orang tua akan mendapatkan perawatan dan didik dan dukungan yang diperlukan di usia tua. Sementara anak sulung yang sudah menerima warisan tanah dapat membangun kehidupan dirinya sendiri. Dengan demikian, rumah menjadi simbol dari tanggung jawab anak bungsu terhadap orang tua dan keluarga inti. Tanah merupakan aset yang sangat penting dalam masyarakat agraris seperti suku Mandiri. Oleh karena itu, tanah biasanya diwariskan kepada anak laki-laki sebagai simbol dari tanggung jawab mereka untuk menjaga warisan keluarga. Anak laki-laki tertua sering menerima bagian tanah yang lebih besar, sedangkan anak laki-laki lainnya juga mendapatkan bagian meskipun lebih kecil. Selain tanah, benda pusaka seperti perhiasan, senjata tradisional, atau barang-barang sejarah lainnya juga seringkali menjadi bagian dari warisan. Benda-benda ini biasanya diwariskan kepada anak laki-laki sulung karena mereka dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan keluarga. Benda-benda pusaka ini juga memiliki nilai spiritual yang tinggi dan tradisi masyarakat Saburai Jua. Meskipun pembagian tanah dan rumah lebih mengutamakan anak laki-laki, bukan berarti anak perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian dalam pembagian harta. Dalam masyarakat suku Mandiri, anak perempuan biasanya tidak mewarisi tanah atau rumah, tetapi mereka bisa mendapatkan harta bawaan atau pemberian khusus dari orang tua, seperti perhiasan, kain tenun, atau barang-barang lain. Harta bawaan ini sering diberikan sebagai bagian dari persiapan pernikahan anak perempuan, karena setelah menikah mereka akan menjadi bagian dari keluarga suami. Dalam suku Mandiri, kepala keluarga memegang peran sentral dalam proses pembagian warisan. Kepala keluarga yang biasanya merupakan laki-laki ketua atau ayah dari keluarga tersebut memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana harta warisan akan dibagikan dalam membuat keputusan ini. Kepala keluarga mempertimbangkan norma adat dan memastikan bahwa pembagian warisan tidak hanya adil menurut adat, tetapi juga memastikan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Kepala keluarga juga bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan memastikan bahwa tidak ada konflik yang muncul akibat pembagian warisan. Dalam banyak kasus, kepala keluarga akan berkonsultasi dengan ketua adat atau pemimpin komunitas untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tradisi dan hukum. Seperti halnya dalam masyarakat lainnya, pembagian warisan dalam suku Mandiri tidak terlepas dari potensi konflik, perbedaan pendapat di antara anggota keluarga, terutama terkait pembagian harta, biasanya memicu perselisihan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat suku Mandiri memiliki mekanisme adat untuk menyelesaikan konflik. Ketua adat atau pemimpin komunitas biasanya akan dipanggil untuk menjadi penengah dan memberikan solusi berdasarkan adat yang berlaku. Keputusan ketua adat biasanya dihormati oleh semua pihak karena mereka dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang adat dan tradisi. Oleh karena itu, konflik terkait warisan biasanya dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan sesuai dengan nilai-nilai yang dibentuk oleh masyarakat suku Mandiri. Demikian dari penjelasan